pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, saat ini saya sedang berada di The Rindra, merupakan salah satu hotel bintang 5 di bawah pengelolaan Finisi Hospitality seperti itu saudara. Dan lokasi The Rindra ini sangat dekat dengan objek-objek wisata yang ada di Kota Makassar, hanya 10 menit saja dari Pantai Losari dan juga Benteng Rotterdam. Dan untuk melihat seperti apa sejarah dan juga konsep yang diusung oleh Gerindra, saat ini saya sudah bersama dengan General Manager Finisi Point dan juga Gerindra, Bapak Andi Junaidi. Salam, selamat pagi Pak Andi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Linda, selamat pagi pemirsa Kompas TV. Iya, Pak Andi, kalau kita berbicara Pak mengenai konsep dan juga sejarah dari Gerindra ini, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Andi. Baik, Gerindra Makassar adalah hotel berbintang 5 Iya. ya, yang pertama kali operasional itu di bulan Juli 2016. Kita adalah mengambil konsep atau mengusung konsep itu semi resort ya, jadi ada indoor dan outdoornya terbagi beberapa bagian dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang tentunya akan memanjakan tamu-tamu, khususnya tamu-tamu kita untuk bintang 5 seperti itu Mbak Linda. Baik, Pak Andi, ini kita di belakang kita ini ada view dari Pantai Losari seperti itu Pak, ada juga poolnya seperti itu. Nah Pak Andi, kalau mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sih kemudian tingkat keterisian kamar ataupun okupansi saat ini di Gerindra Hotel Pak? Oke, kalau untuk memasuki bulan ini ya, sebelum bulan Ramadan itu memang tingkat hunian kita meningkat. Itu juga bisa secara keseluruhan di beberapa hotel karena mungkin beberapa kegiatan memang dimaksimalkan sebelum di Ramadan. Tapi setelah Ramadan pun kami melihat forecast juga antusias masyarakat masih tinggi, terutama di Gerindra ini kita ada beberapa paket-paket yang kami tawarkan yang tentunya juga bisa memanjakan tamu-tamu kita selama di bulan Ramadan, termasuk ada promo-promo buka puasa dan lain-lain seperti itu Mbak Linda. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai paket-paket dan juga promo-promo yang ditawarkan Pak kepada pemirsa yang menonton. Baik, kami ada iftar Ramadan. Iftar Ramadan ini 178.000 per orang, jadi dengan 10 orang gratis satu, jadi bisa bayar 10 untuk 11 orang. Ya, jadi makan sepuasnya. Makan sepuasnya di sini kami menyajikan sekitar 200 menu. 200 menu lebih, jadi dengan tempat terbuka, lebih nyaman, bisa sambil menyaksikan sunset di area pool kita ini, seperti itu Mbak Linda. Baik, Pak, kalau misalnya di bulan Ramadan nanti, seperti apa sih biasanya di bulan-bulan Ramadan sebelumnya, seramai apa Pak Andi? Ya, jadi tentunya di kegiatan-kegiatan yang banyak itu pun meeting-meeting atau pertemuan-pertemuan tetap ada, tapi lebih kepada kegiatan itu lebih ke hari sorenya gitu. Jadi para tamu-tamu kami biasanya menikmatinya atau melakukan kegiatan-kegiatan sembari juga mengambil paket-paket Ramadan tadi. Paket meeting kita pun kita siapkan sekitar 7.700.000 untuk 30 orang. Itu sudah termasuk buka puasa dan penceramah gitu, kalau memang dibutuhkan penceramah. Seperti itu Mbak Linda. Baik Pak Andi, kita kembali ke konsep tadi Pak Andi ya, bahwa kalau kita datang ke Gerindra, di samping ini ada pusat perbelanjaan. Betul. Yaitu Finisi Point. Ini bisa dijelaskan sedikit Pak konsepnya terkait dengan hal itu? Salah satu kelebihan daripada Gerindra selain merupakan salah satu hotel bintang 5 di Sulsel, tepatnya di Kota Makassar, kelebihan utama kita adalah satu-satunya hotel yang terkoneksi dengan salah satu mall yang cukup terkenal di Makassar, yaitu Finisi Point Mall. Ya, jadi kelebihannya adalah tamu-tamu kami tidak perlu juga terlalu bingung mencari atau ingin meluangkan waktunya jalan-jalan harus keluar dari area hotel dan lain-lain hanya untuk berkunjung ke mall umpamanya. Di Hotel Rindra dengan sedikit berjalan sudah kelihatan bisa masuk ke mallnya dan bisa menikmati beberapa tenan-tenan nasional yang ada di Mall Finisi Point. Seperti Baik, itu. Pak, kalau kita berbicara mengenai fasilitas-fasilitas ini, salah satunya ada di belakang kita nih Pak, swimming pool seperti itu. Selain swimming pool gitu Pak Andi, apalagi kemudian fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh Gerindra? Oke, di Gerindra ini kami menyediakan fasilitas pendukung seperti beberapa restoran, ada Sunachi Chinese Restaurant, kita ada coffee shop,
kita ada executive lounge, kita ada outdoor venue yang biasanya dilakukan untuk mungkin foto prewedding dan segala macam. Kita ada chapel, jadi kegiatan-kegiatan akad nikah juga masuk ke sana, dan juga dilengkapi dengan fasilitas ruang meeting, sebanyak 9 ruang meeting. Nah, ruang meeting ini kapasitas mulai dari yang kapasitas mungkin 10 pax, hingga kita punya hall yang baru itu sampai muat sekitar 1.000 orang. 1.000 orang. Jadi 1.000 orang ini dengan kegiatan, berbagai macam kegiatan, mulai meeting, seminar, pertemuan, dan sampai ke acara resepsi seperti itu. Ini unik sekali Pak, bahwa ada berbagai event seperti itu Pak ya yang diselenggarakan, baik itu event indoor ataupun event-event outdoor. Nah, selain wedding, selain meeting room seperti itu Pak, event-event apa lagi kemudian yang biasa diselenggarakan di Derindra ini Pak? Oke, jadi beberapa kegiatan yang biasa kita lakukan juga kegiatan-kegiatan sosial event ya, seperti anniversary atau arisan atau ulang tahun individual, itu paling sering dilaksanakan di tempat kita. Kita sangat didukung dengan posisi hotel yang berada di tengah kota, di pinggir laut, dengan view yang sangat cantik ya di Kota Makassar, dan tentunya mungkin bisa dikatakan satu-satunya yang punya seperti itu. Baik Pak, kalau kita berbicara mengenai Derindra, apa kemudian tipe-tipe kamar yang ditawarkan kepada pengunjung dari Derindra ini Pak? Oke, kita dari tipe kamar itu ada yang paling bawah itu deluxe. Tipe deluxe itu dengan harga 1.088.000 per malam, itu sudah termasuk makan pagi untuk 2 orang dan free berenang. Setelah deluxe ada premier, ada prestige, ada pavilion, ada juga kita punya Presiden Suite. Jadi harga kami itu mulai dari harga 1.088.000 dan untuk Presiden Suite-nya di harga 35 juta per malam. Seperti itu Mbak Linda. Baik, Pak Andi, kalau kita berbicara tadi sempat disinggung ya bahwa ada 200 plus menu yang akan dihadirkan nanti. Kira-kira itu menunya dari mana saja Pak? Oke, untuk iftar Ramadan kami kita mulai nanti di tanggal 25 bulan Maret ini kita sudah mulai membuka promo itu. Kami menyiapkan 200 menu lebih, itu mulai dari makanan nasional, tradisional, western, sampai ke Middle East. Jadi nanti akan banyak yang kami sajikan itu show cooking, ya, mulai dari shawarma dan lain-lain kita sajikan semua. ASEAN ada semua. Baik, Pak Andi, kita masih akan ngobrol banyak terkait dengan Derindra dan juga Finishing Point. Namun saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan sekarang saya sudah berada di Finishing Point Makassar. Nah, kita bakal keliling-keliling nih, lihat-lihat seperti apa kemudian konsep dari Finishing Point ini. Dan untuk melihat-lihat sebagaimana konsepnya, saya sudah bersama dengan Mbak Atika MG selaku Head of Event and Promotion People. Mbak Atika, ini kita bisa keliling-keliling, lihat-lihat Mbak Atika, kalau bisa dijelaskan sedikit kira-kira keberadaan Finishing Point ini seperti apa Mbak Atika sih? Oke, untuk Finishing Point ini sendiri kebetulan sudah berdiri sejak 21 April 2017 dan sejak Finishing Point ini hadir di Kota Makassar, ini sudah mengusung konsep one stop place for entertainment and shopping seperti itu. Iya, jadi one stop place for entertainment shopping seperti itu ya Mbak Atika. Nah, Mbak Atika di belakang kita nih Mbak Atika ada Food Mart Fresh. Ini mungkin bisa dijelaskan kebutuhan-kebutuhan apa sih Mbak Tika yang dijajakan di sana? Nah, kalau untuk Food Mart sendiri yang ada di belakang kita ini merupakan salah satu tujuan utama juga untuk para sahabat Pipo. Jadi pengunjung Pipo ini yang datang kita sebutnya sahabat Pipo. Yeah. Jadi sahabat Pipo ini kalau datang ke Fresh Mart itu pasti nyari groceries, terus nyari kebutuhan sehari-hari, dan juga nanti kalau Ramadan pastinya dari Food Mart Fresh ini nanti akan ada berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang dapat dikonsumsi waktu Ramadan seperti kurma, terus pokoknya perintilan-perintilan untuk buka puasa. Perintilan-perintilan untuk berbuka puasa seperti itu akan ada di Food Mart jelang bulan Ramadan nanti. Betul Nah Mbak sekali. Atika, ini mungkin bisa ajak saya keliling-keliling Mbak Atika ya, Boleh, kita sambil lihat konsep-konsep interior seperti apa kemudian yang diusung oleh Viva. Iya, betul sekali.
Nah, Mbak Tika, kalau kita tadi keliling-keliling melihat ini unik-unik sekali tadi saya lihat konsep-konsep interiornya. Bagaimana sih kemudian konsep interior yang diusung oleh Pinisi Point, Mbak? Nah, kalau untuk interior sendiri, kebetulan kita ada satu tagline untuk Pinisi Point Makassar sendiri itu tagline-nya Travel Without Visa. Nah, jadi without visa. betul sekali. Iya. Jadi datang ke Pinisi Point ini udah bisa datang juga ke London, ke Tokyo, New York, Seoul, Amsterdam dan Hong Kong. Iya, jadi banyak negara seperti itu bisa Iya. dikunjungi. Ini kenapa sih kemudian mengusung konsep seperti itu travel without visa? Kenapa coba, Mbak? Iya, karena kita pengennya tiap orang, tiap sahabat Vivo yang datang ke Pinisi Point Makassar ini pastinya merasakan experience yang berbeda tiap memasuki atrium. Jadi contohnya di atas ada atrium Hong Kong. Nah, itu atrium Hong Kong penuh dengan lampion-lampion seperti di Hong Kong. Kalau yang di Jepang seperti apa, Mbak? Nah, kalau di Tokyo itu ada di area depan. Nah, Iya. jadi begitu masuk nanti di area stage itu pasti bakal bisa merasakan, wah ini kita interiornya seperti di Tokyo. Dan satu lagi di Seoul itu ada di lantai second floor. Iya. Itu begitu masuk di atrium Seoul itu nanti suasananya, ambience-nya itu interior-interiornya itu seperti di Seoul. Seperti ala-ala di Seoul, ala-ala di Iya. Korea seperti itu ya, Mbak Seperti ya. itu. Oke, nah Mbak kalau kita berbicara mengenai Pinisi Point ini, Iya. tenan-tenan apa saja kemudian Mbak yang terbuka di sini? Oke, jadi kalau untuk tenan-tenan yang ada di Pinisi Point ini cukup beragam. Iya. Kalau untuk F&B sendiri ada Starbucks, ada Tanah Merah, ada Portico, Dermatologi, dan beberapa tenan lainnya. Lalu untuk tenan entertainment, Iya. kita ada Cinepolis, itu ada di second floor. Jadi untuk teman-teman, untuk sahabat Vivo yang mau nonton, boleh. Soalnya Cinepolis itu terkenal dengan filmnya yang out of the box Iya. gitu. Jadi di sini ada tenan food and Iya, beverage, betul. makanan dan minuman, saudara, dan juga ada entertainment Iya, seperti itu betul. ya, Mbak ya. Selain F&B dan juga entertainment, saya dengar-dengar ada juga area bermain, Mbak ya. Nah, itu Iya. dia. Itu juga jadi untuk pasangan-pasangan muda nih yang punya anak kecil kan, pengen diajak ke mall terus main. Nah, kita juga ada Kidzilla juga. Plus ada satu lagi ini tenan education, ada English First juga. Jadi buat pasangan-pasangan muda nih yang mau anaknya mau les gitu kan, bisa ada English First di sini. Iya, jadi Pinisi Point ini ternyata juga ramah terhadap Iya. anak-anak seperti itu. Betul. Ada juga area bermain dan juga area edukasi seperti Iya. itu. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol banyak nih Mbak Tika Iya. terkait ada F&B, ada area bermain. Tenan apa saja sih Mbak yang paling favorit di Pinisi Point ini? Nah, kalau untuk tenan favorit itu sebenarnya kalau harus pilih satu yang favorit sebenarnya agak susah. Agak sih. susah, Mbak Iya, Tika, ya? agak susah. Cuman salah satu tenan yang favorit juga itu ada Cinepolis. Ini pastinya dari ya. Senin sampai Minggu. Wah, apalagi kalau ada film box office pasti bakalan rame terus. Terus kita juga ada Pizza Ebira di sini. Iya. Ini salah satu tenan nasional kita. Terus dari Tanah Merah, Starbucks juga salah satu yang favorit yang ada di Pinisi Point. Nah, Mbak Tika sekarang ini jelang bulan Ramadan. Iya. Kemudian kira-kira dari Pinisi Point ini apa kemudian yang diberikan kepada pengunjung, promo-promo apa yang dihadirkan Mbak Tika selama jelang Ramadan ini? Nah, untuk bulan Ramadan ini sendiri, jadi di Pinisi Point Makassar ini akan menghadirkan ada dua event Dua event. yang di-create oleh Pinisi Point sendiri. Nah, jadi untuk event ini akan ada Ramadan Fest. Iya. Ramadan Fest ini bazar Iya. non F&B. Jadi untuk yang akan ada atau yang mengisi Ramadan Fest ini itu adalah tenan-tenan groceries seperti Food Mart Fresh, dan juga ada beberapa tenan-tenan jadi orang kalau keluar biasanya kan kalau di tempat lain itu wah udah banyak nih jajanan-jajanan kan. Iya. Nah, kita pengen buat sesuatu yang baru. Jadi orang tuh kalau bulan puasa mau beli sembako yang lebih Iya. murah, terus yang lengkap itu ke Pipo. Kayak gitu. Sembako yang lengkap dan murah ada di Pipo Iya. seperti itu. Nah, terus untuk yang kedua juga kita kolaborasi dengan MTF. Jadi itu di minggu 3 dan keempat Ramadan itu akan ada MTF dan juga Pinisi Point Ramadan Delight. Itu akan ada bazar food dan juga fashion. Baik Mbak Seperti Tika, itu. kalau kita ngobrol mengenai Pipo seperti itu Mbak Tika, apa sih yang membedakan Pipo dengan pusat perbelanjaan lainnya Mbak? Kalau yang membedakan Pipo dan juga pusat perbelanjaan lainnya, Pipo ini merupakan salah satu tujuan utama dari teman-teman event organizer untuk membuat event, baik itu bazar makanan ataupun juga pameran dan juga
konser di parkir utara kita. Baik, Mbak Tika, Iya. terakhir mungkin harapan dan juga himbauan kepada para pengunjung di Pipo, Mbak, silahkan. Iya, pastinya untuk para sahabat Pipo, Iya. terus datang ke Pipo karena kita punya banyak sekali hiburan dan juga event dan juga pastinya tenan-tenan yang lengkap, mulai dari F&B, mulai dari education dan juga entertainment, semua ada di Pipo. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mbak Terima Tika kasih. dan juga saudara. Sesaat lagi kita masih akan kembali dengan beragam informasi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan tadi kita sudah berkeliling di Finisi Point dan kali ini kami kembali ditemenin oleh Bapak Andi Junaidi Salam selaku General Manager Derindra and Finisi Point Makassar. Pak Andi, nah di belakang kita nih Pak Andi, view-nya adalah Machora Ballroom. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Andi mengenai Machora Ballroom ini, kapasitasnya ada berapa orang dan biasa event-event apa yang terlaksana di sana Pak? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Linda. Jadi selain Nusantara Hall, kami juga mempunyai fasilitas Machora Ballroom. Iya. Machora Ballroom ini juga bisa memfasilitasi untuk beberapa macam kegiatan. Jadi mulai dari pertemuan, rapat, dan segala macam itu bisa, termasuk sampai ke wedding dan wisuda. Wedding dan Iya, wisuda juga bisa wisuda Pak, pun ya? bisa masuk di sini. Jadi kapasitas maksimal bisa di sini sampai sekitar 500 orang. Iya. Jadi selain Nusantara yang punya kapasitas hingga 1.000, kalau memang di bawah 1.000 biasanya bisa menggunakan Machora Ballroom gitu Mbak Linda. Baik, Iya. Pak, ini mungkin kita bisa sambil jalan-jalan gitu Pak ya. Ya. Pak Andi, kalau kita berbicara mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di Derindra, kalau tadi sempat saya dengar bahwa ada juga entertainment center Pak ya, mungkin bisa Ada dijelaskan sedikit. entertainment, betul. Iya. Jadi kita selain fasilitas lain yang tadi saya sudah sebutkan, beberapa tempat juga kami ada entertainment center, mulai dari karaoke, live music, semuanya ada tersedia. Dan memang lokasinya berada juga di area mall. Jadi bisa connect ke hotel dan bisa juga langsung lewat mall, seperti itu. Baik Pak Andi, jadi memang Derindra ini kemudian menjadi salah satu hotel seperti itu yang menyediakan beragam fasilitas dan yang tidak ketinggalan adalah entertainment center. Betul. Seperti itu. Nah Pak, dengan kapasitas tadi misalnya ada 450 kapasitas untuk ballroomnya, bagaimana kemudian dengan fasilitas parkirannya Pak? Nah, parkiran kami memang didukung ya, Iya. dan sangat luas. Mulai kita bisa lihat dari parkiran yang ada di area utara terbuka, dan kita juga ada building sampai ke 4 lantai yang Iya. disediakan untuk parkir-parkir kendaraan, baik itu kendaraan roda 4 maupun roda 2. Jadi untuk kapasitas sendiri mungkin masuk sekitar 4.000 kendaraan total semuanya. Iya, Seperti jadi itu. memang sudah terjamin Sudah gitu Pak ya. terjamin. Jadi buat para pemirsa yang ingin berkunjung jangan Betul. takut kehabisan parkiran Pak ya. Takut. Ada 4.000 kapasitas 4.000 untuk kapasitas parkirannya kendaraan. seperti itu. Baik, Siap. Pak Andi, kalau kita berbicara mengenai Derindra seperti itu, apa sih kemudian kendala-kendala dan juga tantangan-tantangan yang Pak Andi hadapi selaku GM Pak? Ya tentunya tantangan itu pasti ada ya, Iya. apalagi Derindra ini merupakan boleh dikatakan salah satu hotel berbintang 5 yang pastinya segmen pasarnya memang berbeda ya. Iya. Jadi tamu-tamu kita yang ke Derindra itu memang adalah segmen yang mungkin lebih kepada sesuai dengan keinginan di bintang 5 itu, mencari fasilitas-fasilitas yang tentunya kami bisa menjawab itu dengan menyampaikan bahwa Derindra Makassar ini adalah one stop hotel yang bisa mendapatkan semua fasilitas yang mungkin tidak bisa didapatkan di hotel lain. Iya. Ya, itulah yang merupakan pembeda daripada hotel-hotel yang ada di Sulawesi Selatan dan di Kota Makassar, seperti itu, Mbak. Baik Pak, nah kalau kita melihat di Derindra ini view-nya itu sunset Pak ya, yang ditawarkan kepada para pengunjung seperti itu. Baik Pak, kalau kita berbicara Pak mengenai Derindra seperti itu, bagaimana sih kemudian Pak memastikan layanan kepada pengunjung itu bisa dilakukan secara maksimal Pak? Ya. Standar pelayanan kita tentunya berpegang kepada standar pelayanan internasional, ya, di mana pelayanan kami, staf-staf kami selalu rutin diberikan pelatihan-pelatihan yang tentunya mumpuni untuk memberikan pelayanan yang betul-betul memang sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan. Jadi bintang 5 pun ini dengan total karyawan sekitar 300 orang, kami menjamin pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sangat maksimal kepada tamu-tamu kami. Seperti itu, Mbak Lina. Pak, kalau kita berbicara Pak mengenai bisnis hotel seperti itu Pak ya, kalau
kemarin sempat diterjang pandemi selama kurang lebih 2 tahun, Pak. Bagaimana kemudian Gerindra mengatasi tantangan itu, Pak? Oke, jadi memang pandemi di tahun 2020 ya, kalau nggak salah mulai, itu memang sangat berefek kepada bisnis perhotelan. Nah, kita di hotel memang harus pintar-pintar membuat beberapa apalagi ini penawaran dan paket-paket yang betul-betul masih bisa mendatangkan tamu, pastinya tetap berpatokan kepada aturan yang ada ya, karena dulu kita memang dibatasi dengan beberapa aturan, jadi tamu-tamu kamar pun harusnya di screening sebelum masuk ke hotel dan lain-lain. Jadi fasilitas-fasilitas seperti screening dan segala macam yang merupakan protap daripada peraturan yang ada, itu kami siapkan semua di hotel. Jadi untuk bertahan, pastinya kita tetap berusaha memberikan yang terbaik dengan segala pelayanan yang sesuai dengan aturan dari pemerintah, seperti itu. Baik, kedepannya mungkin Pak di tahun 2023 ini, apalagi tahun 2024 jelang pemilu seperti itu, apa kemudian rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Gerindra, Pak? Jadi Gerindra sampai saat ini masih menawarkan beberapa penawaran-penawaran yang menarik. Tentunya sekali lagi yang tadi sudah kami sebutkan, paket yang ditawarkan mulai daripada paket meeting hingga dengan paket sampai ke bulan puasa ini ya. Jadi selama bulan puasa juga harga kamar pun kita sesuaikan dengan kondisi bulan puasa, di mana harga kamar yang kita tawarkan itu hanya sekitar 800 ribuan saja. Itu sudah termasuk dengan makan pagi atau sahur ya bagi yang berpuasa, sahur, dan juga kita siapkan takjil. Jadi sudah termasuk semuanya itu. Jadi sangat bisa sekali lagi sangat bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada tamu kita, seperti itu. Baik, Pak Andi, terakhir mungkin Pak Andi, harapan dan juga apa sih kemudian yang menjadikan Gerindra menjadi pilihan bagi para pengunjung untuk datang ke Gerindra? Silahkan Pak. Oke, jadi Hotel Gerindra ini sekali lagi adalah hotel berbintang 5 yang ada di Kota Makassar yang menyiapkan segala fasilitas yang pastinya bisa memenuhi semua kebutuhan, baik itu kebutuhan bisnis maupun kebutuhan untuk leisure atau liburan. Di Gerindra, segala macam kegiatan pun bisa dilaksanakan karena kami didukung dengan 9 ruang meeting mulai dari kapasitas kecil hingga kapasitas 1.000 orang. Ya, jadi kami berharap Gerindra Makassar menjadi kebanggaan daripada Sulawesi Selatan, menjadi milik masyarakat Sulawesi Selatan, dan pastinya kami berharap tamu-tamu yang dari luar Sulsel tentunya bisa mendapatkan sesuatu yang spesial, sesuatu yang berbeda, yaitu di Gerindra Makassar, seperti itu. Luar biasa sekali, menjadi milik masyarakat Sulawesi Selatan, dan juga buat para pengunjung mungkin yang datang ke Gerindra ini bisa menjadikan citra begitu ya dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih sekali lagi Pak Andi. Tadi kami sudah keliling-keliling mulai dari hotel sampai ke finishing point seperti itu. Terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktunya Pak Andi dan saudara. Informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.